Kali ini kita akan membaca mulai halaman 26. Bahaya riba dunia akhirat. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riba dan pemakan riba di 5 fase kehidupan. Mulai dari kehidupan dunia sampai akhir dari hisab. Kita akan lihat 5 fase kehidupan yang isinya ancaman bagi pelaku riba dan pemakan riba. Yang pertama, hukuman ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Apa makna Allah membinasakan riba? Kenyataannya banyak orang yang bertransaksi riba dan dia kaya raya. Bahkan ada banyak sekali para pengusaha yang dia bertransaksi riba dan usahanya jalan dengan baik. Kita lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqu riba. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa dia membinasakan riba. Maknanya adalah yuzhibuhu. Allah akan menghilangkan riba. Imma bi ayyuzhibahu bil kulliyah. Dan bentuk Allah menghilangkan riba bisa dengan Allah hilangkan semua harta hasil riba min yadi sahibihi, dari tangan pemiliknya. Walaupun dia kaya raya, miskin dalam waktu sekejap bisa atau tidak? Bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Au yahrumahu barakata malihi. Atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari hartanya. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Allah azab dia di dunia dan nanti Allah hukum dia di hari kiamat. Ini hukuman pelaku riba di dunia. Hartanya dibinasakan oleh Allah. Dan ayat ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Ma ahadun aktsara minar riba. Siapapun yang memperbanyak harta dari riba, illa kana akibatu amrihi ila qillatin, maka ujung dari hidupnya adalah kemiskinan. Dan terbukti. Karena itu tidak perlu melihat dari sisi lahiriah yang sekarang dia miliki, karena bisa jadi saat ini tidak bisa dinikmati sampai akhir hayatnya. Ada satu cerita ya. Tidak pernah dengar ceritanya Bang? Belum? Oh, belum. Oh, belum cerita. Ada orang yang ini katanya di Mojokerto. Cerita ini kejadiannya katanya di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang suka keluar rumah, gak pernah mau pakai baju. Jadi dia cuma pakai celana, terus keliling. Di kampung, kadang jauh keliling. Sambil teriak-teriak jumlah hartanya. Aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Aku punya rumah, aku punya tanah, aku punya properti, ini punya kendaraan. Nah, karena anaknya merasa malu, maka mereka selalu siaga agar bapaknya ini dibawa pulang. Kadang hilang, cari, ketemu, bawa pulang. Kasih baju, dilepas. Tidak mau pakai baju. Setelah ditelusuri, orang ini pemilik Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Bank Peribaan Rakyat. Dari hasil itulah dia kaya. Baik. Kita dapat pelajaran dari cerita ini. Dia tidak menikmati hartanya. Dia punya mobil tapi dia jalan kaki. Dia punya banyak baju tapi dia lepas bajunya. Dia jalan-jalan keliling sambil melepas baju. Duitnya kalau dipakai beli baju, satu kamar bisa penuh. Tapi dia nggak mau pakai baju. Itulah makna Allah menghilangkan keberkahan dari hartanya. Sehingga yang bersangkutan walaupun punya, tapi dia tidak mau menikmatinya. Belum lagi ketika kemampuan hamba itu dibatasi oleh Allah dalam menikmati nikmat dunia. Sehingga kita dibatasi dengan aneka pantangan. Ada orang kaya, duitnya banyak, bisa dipakai untuk beli apapun. Tapi kalau mau makan apapun, tidak boleh. Sepat, nggak boleh. Ini pantangan Pak, kolesterol. Apalagi? Singang juga nggak boleh. Pedes. Apapun tidak boleh. Terus apa yang dimakan? Bapak air putih saja. Yang ini kolesterol, yang ini darah tinggi,
yang ini gula, yang ini asam urat, bapak punya potensi jantung, walaupun duitnya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati dunia. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia uangnya ini belum pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya dia tidak bisa menikmati semua dunia yang dia punya. Padahal hakikat dari rezeki kita, coba Anda lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Wa hallaka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu, wahai ibnu Adam, ma akalta fa'afnaita. Hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah, apa yang kau makan sampai habis. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Yaqulul abdu mali mali. Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalatha. Hakikat dari hartanya hanya ada 3. Ma akala fa'afna. Apa yang dia makan sampai habis. Au labisa fa'abla. Atau yang dia pakai sampai rusak. Au a'ta faqtana. Atau dia berikan ke orang lain sehingga diabadikan di hari kiamat. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahib wa tarikuhu linnas. Dan yang selain itu semuanya pasti akan berlalu, dia tinggalkan untuk orang lain. Sehingga hakikat dari harta kita itu apa? Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, yang kita sedekahkan mendahului kita di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizki. Makanya bedakan antara penghasilan dengan rizki. Pendapatan itu apa yang kita hasilkan dari kerja. Rizki apa yang kau nikmati. Belum tentu pendapatan kita nikmati. Ada orang punya pendapatan banyak, tapi ketakutan untuk memakainya. Kenapa ketakutan? Nanti takut ketahuan orang. Sehingga dia beli sesuatu disimpan, nggak berani dikeluarin. Beli mobil ditaruh di garasi terus nggak pernah keluar. Karena takut ketahuan orang. Apalagi kalau harta itu haram. Ngambilnya takut, memakainya takut, menggunakannya takut. Ada sebagian pejabat yang dia takut beli properti karena takut diaudit. Maka dia tahan hartanya, jangan sampai dipakai untuk beli properti. Nunggu sampai pensiun. Begitu pensiun, baru berani beli kendaraan mewah, beli rumah di mana. Sebelum itu dia nggak berani. Ini cerita salah satu teman ya. Teman punya teman badminton. Teman saya ini hobi badminton, dia punya teman badminton, pejabat. Baru beli kendaraan mewah, terus beliau tanya, kok baru beli Pak? Ya saya baru pensiun. Setelah pensiun saya baru berani beli. Berarti kan dia dapat sesuatu, dia tahan dulu, dinikmati nanti nunggu pensiun. Kebayang nggak, andaikan sehari sebelum pensiun dia mati? Apa yang selama ini dia simpan ternyata tidak berhasil untuk dia nikmati. Maka nggak jaminan orang yang punya pendapatan banyak, dia bisa menikmati hasilnya. Selanjutnya, ancaman yang kedua, hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan hukuman di alam kubur, bentuknya berenang di sungai darah. Ini seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan tentang mimpinya. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Berbeda dengan mimpi manusia biasa. Kalau mimpi kita kan kecampuran basah. Bukan mimpi wahyu. Beliau menyampaikan, Ataina ala nahrin min damin. Fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun. Baina yadayhi hijarah. Kami mendatangi sebuah sungai yang airnya adalah air darah. Di tepi sungai ada orang memegang berdiri sambil bawa batu. Di tengah sungai ada orang yang sedang berenang di sungai darah. Fa'aqbala rajulul ladzi finnar. Maka orang yang berada di tengah sungai tadi berenang ke tepi. Fa'idza arada ar-rajulu ay yakhruja, setiap kali dia mau keluar dari sungai, ramar rajulu bihajarin fi fihi. Orang yang berdiri di tepi sungai tadi melemparkan batu ke arah mulutnya orang yang berenang ini. Jadi batunya sampai masuk mulut. Terus dia balik ke tengah. Faraddahu haitsu kana. Orang yang berenang tadi pun balik ke tengah lagi. Karena dia kecapean berenang, dia berenang ke tepi, dilempari batu lagi.
Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Setiap kali dia menepi dilempari batu, ke tengah lagi, menepi lagi dilempari batu lagi. Saat Nabi SAW bertanya, beliau mendapatkan jawaban dari malaikat, walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Yang kau lihat berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Wal jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amal. Dulu ketika di dunia dia menjadi lintah darat, maka saat di alam kubur dia dihukum di sungai darah. Bahaya besar bagi orang yang dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk diantaranya adalah transaksi riba, karena bisa jadi dia akan dihukum seperti ini di alam kubur. Selanjutnya, hukuman yang ketiga, dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi orang yang sakit ayan, seperti orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dia bangkit kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena ketempelan. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan keterangan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yukhnaq. Pemakan riba dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Baru dibangkitkan, dia sudah dapat hukuman. Padahal itu belum dihisab. Karena ada beberapa orang yang sudah dihukum oleh Allah sebelum dia menjalani hisab. Karena dosanya isinya kezaliman. Seperti orang yang tidak mau bayar zakat, akan diinjak-injak oleh binatang yang tidak dia zakati. Akan ditanduk, kemudian disetrika dengan harta yang dia simpan. Dan seterusnya. Sebelum hisab terjadi pada dirinya. Selanjutnya, hukuman di padang mahsyar. Ditantang perang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa'illam taf'alu, kalau kalian tidak mau taubat, fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Gimana Pak seorang hamba ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya? Ibnu Abbas mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah li'akil riba. Besok di hari kiamat, pemakan riba akan disampaikan kepadanya, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Tidak mungkin hamba bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang paling diharapkan oleh manusia ketika di padang mahsyar? Dapat apa, Pak? Dapat syafaat. Dapat apa lagi? Bidadari. Belum. Mereka sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Mereka sangat mengharapkan ampunan. Sehingga kalau ada hamba yang ditantang perang oleh Allah, pada posisi dia mengharapkan ampunan dari Allah, kira-kira peluangnya berapa persen? Itulah yang bisa kita bayangkan. Tayyib. Suatu ketika, ada orang yang pulang di malam hari. Kemudian beliau melihat ada preman yang sedang mabuk. Sedang minum khamr sampai mabuk. Ya ta'aqarul qamar, dan dia berusaha untuk menggapai bulan. Bapak lihat ke arah bulan. Acungkan jempol. Gede mana bulan dengan jempol kita? Jempol kita bisa menutupi bulan. Orang yang mabuk ini, dia berusaha untuk menggapai bulan. Tapi kok nggak kena-kena. Orang soleh yang lewat tadi, seketika langsung bersumpah. Wallahi, imra'ati talik, demi Allah istriku tertalak. Jika ada sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia yang lebih buruk daripada khamr. Kalau ada sesuatu yang dimakan oleh manusia, dikonsumsi manusia yang lebih buruk daripada khamr, istriku tertalak. Selesai dia ngomong seperti itu, bingung. Jadi talak enggak? Akhirnya dia mencari siapa ulama yang bisa memberikan jawaban. Beliau mendatangi Imam Malik bin Anas. Lalu setelah disampaikan masalahnya, Imam Malik mengatakan, irji hatta andura ila mas'alatik. Silakan kamu pulang.
Saya akan coba cari jawaban untuk kasusmu. Setelah kesempatan yang lain, dia ketemu Imam Malik. Imam Malik kemudian mengatakan, imra'atuka talik, istrimu jadi tertalak. Faqad tasaffahtu kitab Allah, fama wajadtu syai'an ya'kuluhu ar-rajul asyadda min riba. Aku telah membuka kitabullah, belum pernah aku jumpai makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang hukumannya lebih berat daripada harta haram riba. Fa innallaha yaqul, karena Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ancaman ini tidak ada dalam khomer, tidak ada untuk orang yang makan babi, tidak ada untuk orang yang makan harta haram yang lain, tapi adanya untuk riba. Sehingga orang yang minum khomer tidak diancam tantangan perang. Yang makan babi tidak diancam tantangan perang. Yang makan bangkai tidak ada ancaman tantangan perang. Itu yang membuat Imam Malik kemudian mengatakan, ini yang paling berbahaya. Harta haram berupa makan riba. Selanjutnya, yang terakhir, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab adalah pemakan riba mendapatkan ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Sebagaimana yang Allah katakan, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, makan riba, maka dia penduduk neraka dan mereka kekal di sana. Dan makna kekal di sini adalah sangat lama. Bukan abadi, selama dia masih punya iman. Orang yang punya iman, maka dia tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi disebut oleh Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal, maksudnya adalah mereka tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. 5 ini semuanya menakutkan. Satu pelanggaran, tapi dia kena pasal berlapis. Kena ini. Hukumannya jadinya berlapis. Ini seperti ancaman yang berlaku pada kesyirikan. Syirik itu pelanggaran dengan pasal berlapis. Tidak diampuni dosanya, diharamkan masuk surga, tempatnya di neraka, menghapuskan seluruh amal. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu terhapus. Satu pelanggaran tapi dia kena pasal berlapis. Sehingga hindari sebisa mungkin dosa-dosa yang sangat mengerikan semacam ini, agar kita bisa menjadi muslim yang kelak di yaumil qiyamah, harta yang kita usahakan tidak menjadi musuh kita besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, riba telah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau khutbah Arafah. Beliau mengatakan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyah mawdu'un lakum. Lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ketahuilah bahwa semua riba jahiliyah mawdu'un telah dihapuskan. Lakum ru'usu amwalikum, kalian berhak mendapatkan senilai harta pokok kalian sehingga kalian tidak didolimi dan tidak mendolimi. Baik. Nah, untuk melengkapi ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian langsung menuju ke materi tentang riba jahiliyah. Anda bisa buka halaman 62. Kita menuju ke halaman 62. Agar kita bisa menghindari kebiasaan buruk jahiliyah, salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah belajar mengenali apa saja yang menjadi kebiasaan buruk jahiliyah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang kutu ural Islam urwatan urwah. Tali simpul Islam lepas satu demi satu. Idh nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika ada generasi dalam Islam orang yang tidak kenal tradisi jahiliyah. Makanya ada ulama yang mengumpulkan apa saja yang menjadi budaya dan tradisi jahiliyah, kemudian dijadikan satu buku. Tujuannya untuk dijelaskan kepada masyarakat, jangan kau ikuti tradisi jahiliyah semacam ini. Apa nama bukunya? Masail Jahiliyah. Baik. Selanjutnya,
berkaitan dengan beberapa bentuk riba jahiliyah. Pertama adalah riba utang piutang. Anda lihat ini. Zaid bin Aslam pernah mengatakan, "Kana riba fil jahiliyah." Bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajul 'ala rajulil haq ila ajalin. Si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo sudah datang, qala, maka si B mengatakan kepada si A, memberi tawaran, "Ataqdi am turbi?" Kau lunasi utangmu atau tak tambahkan riba? Kau lunasi utangmu atau kau kena riba? Kalau kau lunasi utangmu, maka silakan dibayar sesuai yang kau terima. Jadi misalnya kemarin kau menerima uang 10 juta, balik 10 juta. Berarti gimana ini? 0% bunga. Amturbi, tapi kalau kau nggak bisa lunasi sekarang, berarti lunasi nanti ada tambahannya. 10 juta jadi 11. Fa'in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Kalau dia lunasi, maka tidak ada tambahan. Tapi kalau tidak dilunasi, ditambah waktunya, namun nilainya bertambah. Baik, Bapak lihat ini ya. Kredit card, kartu kredit. Kartu kredit ya. 0% bunga. Riba atau bukan? Kartu kredit 0% bunga. Sekarang kan iklannya kartu kredit 0% bunga. Riba atau bukan? Bukan. Bukan. Sehingga boleh diambil. Riba. Kenapa riba? Utang piutang. Utang piutang. Riba. Kenapa riba? Ada manfaat apa? Duh, nggak apa-apa kan? Dia yang utang ya. Orang yang utang dapat diskon, dapat ini kan tidak apa-apa. Manfaat yang utang. Yang memberi utang tidak boleh dapat manfaat. Riba atau bukan? Kartu kredit 0%. Ribanya di mana? 0% bunga, tapi di situ ada klausul jika telat ada penalti. Penaltinya 5%. Memang 0% bunga, tapi kalau Bapak telat bayar, kena penalti 5% tiap bulan. Paham ya? Baik. Ini kan persis seperti riba jahiliyah tadi. Orang utang nggak ada bunganya, 0% bunga. Tapi kalau dia bayarnya telat, baru kena penalti. Maka kartu kredit di masa sekarang meniru praktek riba jahiliyah. 14 abad silam, dihidupkan kembali. Baik, ini riba jahiliyah yang pertama. Sekarang kita akan beralih ke riba jahiliyah yang kedua. Qatadah Ibnu Di'amah, ulama tabi'in, menceritakan tentang riba jahiliyah. Inna riba ahlil jahiliyah, sesungguhnya riba jahiliyah, yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma. Seseorang menjual secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, kalau jatuh tempo sudah datang, walam yakun inda sahibi qada, sementara orangnya tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu, maka harganya ditambah dan pelunasannya ditunda. Sudah? Baik. Mungkin ada di antara jamaah yang pernah mengenal istilah restrukturisasi akad. Pernah dengar nggak, Pak? Restrukturisasi transaksi ya. Transaksi modelnya seperti ini. Kalau ini boleh nggak ini? Di luar restruk tadi ya, kita coba buat dulu. Ada orang menjual dengan harga bervariasi. Tunai, kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan seterusnya. Harga tunai 100 juta. Kredit 1 tahun 110 juta. Kredit 2 tahun 120 juta, 3 tahun 130 juta. Jadi tambah 1 tahun tambah 10 juta. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh atau tidak?
Tidak. Yang mengatakan boleh angkat tangan. Satu. Yang mengatakan tidak boleh. Insyaallah terjadi khilaf. Baik. Seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Lupa, itu kan berarti menjual barang dengan dua harga. Yang dilarang itu dua harga. Ini ada 4 harga. Berarti Bu? Boleh. Setuju Pak? Apa maksud menjual barang dengan dua harga? Anda perhatikan. Memberikan variasi harga selama di tahapan penawaran. Variasi harga. Kalau dia berada di tahapan penawaran, ini hukumnya boleh. Udah? Karena masih dalam tahap penawaran. Penawaran itu berarti belum akad. Orang ini menawarkan, kalau 1 tahun 110, 2 tahun 120. Berarti sifatnya masih apa ini? Pilihan. Anda mau pilih mana? Baik. Begitu dia ngambil, baik saya ambil 2 tahun. Yang lain kan tidak berlaku. Ini sudah tidak berlaku. Sehingga jadinya berapa harga? Tinggal 1. Terus yang dimaksud jual beli dua harga. Dan itu riba itu yang mana Pak? Jual beli dua harga. Jual beli dua harga. Yang ini statusnya riba. Ada orang jualan seperti ini. Rumah X harga kredit 1 tahun, harga kredit 1 tahun 500 juta. Jika konsumen bisa lunas 6 bulan, maka dapat cashback diskon, dapat diskon 10%. Begini ya? Paham ini? Baik. Kalau Anda perhatikan, dalam kasus ini yang terjadi apa? Ada 2 harga. Yang pertama adalah harga 1 tahun. Berapa? 500 juta. Yang kedua adalah harga 6 bulan. Berapa? 450 juta. Dan ini berlaku dalam waktu yang sama. Ini berlaku dalam waktu yang sama. Sehingga apakah nanti dia bisa lunas selama 6 bulan? Tidak tahu. Tapi yang jelas, dia dapat cashback 10% kalau bisa lunas selama 6 bulan. Memastikan apakah nanti pasti 6 bulan? Wallahu alam. Ini baru berjalan 3 bulan. Kalau bisa lunas 6 bulan, maka cashback dapat. Kalau nggak bisa, ya sudah jadi 1 tahun. Nah ini jadinya harganya bertambah karena waktunya bertambah. Maka ini masuk kategori riba. Jelas insyaallah? Pernah ketemu kasus kayak gini? Kalau ada kasus kayak gini, pilihannya adalah dia harus ngambil yang paling murah. Wa illa faqad arba. Karena kalau tidak berarti dia bertransaksi riba. Paham ya? Baik. Oleh karena itu, yang dimaksud riba jahiliyah menurut Qatadah adalah adanya variasi harga dan itu berlaku semuanya. Sehingga kayak gini ya. Seperti ini tadi. Si A jualan mobil dengan variasi harga seperti ini. Setelah itu dibawa mobilnya. Ini harga yang mana yang mau dipakai? Gampang. Nanti kalau saya bisa lunas 1 tahun ya 110. Kalau enggak ya saya lunasi 2 tahun jadi 120. Kalau enggak saya lunasi 3 tahun jadi 130. Itu riba jahiliyah. Seperti keterangan Qatadah Ibnu Di'am. Selanjutnya, utang dengan tambahan ketika pelunasan sesuai kesepakatan. Ini seperti kata Al-Jassas. Riba yang terjadi di masyarakat Arab yang dikenal dan dilakukan oleh mereka. Ada orang yang utang uang sampai batas waktu tertentu, kemudian dia mendapatkan tambahan sesuai dengan yang dia utangkan, ala ma yataradun, sesuai yang mereka sepakati. Ini seperti transaksi rentenir ya. Saya ngutangi kamu 1 dinar, tapi nanti kembalinya 2 dinar tahun depan. Sepakat? Sepakat. Nih, 1 dinar.
Ini kayak rentenir seperti tempat kita. Bapak, saya utangi 1 juta, nanti 1 tahun 1,1 juta. Deal ya? Deal. Nih 1 juta. 1 menit. Ya. 1 menit lagi ada. Satu lagi ada riba, keterangan Ar-Razi. Insya Allah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Setelah sholat atau setelah adzan? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan bentuk riba jahiliyah yang keempat. Bentuk riba jahiliyah yang keempat disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Riban nasi'ah fawal amru alladhi kana masyhuran muta'arifan fil jahiliyah. Wa dhalika annahum kanu yadfu'una al-mala ala ay ya'khudhu kulla syahrin qadran muayyana wa yakunu ra'sul mali baqiyan. Di antara bentuk riba jahiliyah yang biasa dilakukan oleh mereka. Mereka menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian nanti akan mengambil senilai tertentu setiap bulan. Dan modal yang diserahkan utuh. Thumma idza halad dain, sampai jatuh temponya datang, talabul madi bi ra'sil mal. Maka mereka minta kepada orang yang hutang tadi untuk mengembalikan modalnya. Fa in ta'adzara 'alaihi al-ada, kalau dia nggak bisa bayar, zadu fil haqq wal ajal, maka ditambahkan waktunya dan ada ribanya. Fa hadza huwa riba alladzi kanu fil jahiliyah ta'amaluna bihi. Inilah praktek riba yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Baik, coba lihat ini ya. Jadi riba jahiliyah yang disampaikan oleh Ar-Razi ini praktek investasi yang salah. Praktek investasi yang salah. Investasi yang syar'i dengan investasi ribawi. Kalau investasi syar'i, modal tidak dijamin. Modal tidak boleh dijamin, artinya kalau rugi, ya berarti harus siap nanggung resiko merugi. Sedangkan investasi ribawi, modal dijamin. Saya ngasih modal ke kamu 100 juta. Silakan dipakai usaha. Kalau ada untung, kita bagi hasil. Kalau rugi, saya nggak minta bagi hasil, tapi tolong modalnya dikembalikan. Itu investasi ribawi. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Ar-Razi, dia mengatakan, wa yakunu ra'sul mali baqiyan. Modalnya itu tetap, artinya dijamin, pasti nanti akan dikembalikan. Sehingga sampai jatah waktu akhir investasi, nanti ditagih. Saya minta modalnya dikembalikan. Selanjutnya, investasi yang syar'i, hasil atau bagi hasil itu berdasarkan hasil. Bagi hasil berdasarkan hasil. Sedangkan investasi ribawi, bagi hasilnya tetap. Misalnya, saya kasih 100 juta untuk modal, saya minta tiap bulan dikasih 2 juta. Jadi tiap bulan dapat 2 juta terus. Bagi hasilnya apa? Tetap. Kalau syar'i itu berdasarkan hasil. Sehingga bagi hasil dalam investasi syar'i fluktuatif. Bagi hasil sifatnya fluktuatif. Kalau ini flat, tetap tadi. Sehingga ini bisa berdasarkan N%
dari modal. Atau ini sebentar. Ini berdasarkan N% dari modal. Misalnya, saya kasih uang 100 juta, nanti saya minta 3% tiap bulan. 3% dari apa? Dari 100 juta. Nah, kan nanti flat jadi 3 juta terus. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan karena nanti jadinya bagi hasilnya tidak mengikuti kondisi hasil. Maka Anda kalau mau praktek bagi hasil, pertama modalnya tidak boleh dijamin. Yang kedua, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil. Yang ketiga, bagi hasil itu sifatnya fluktuatif sebagaimana hasil juga fluktuatif. Kalau tidak seperti ini, maka nanti jadinya investasi ribawi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, materi sudah selesai. Sekarang jam 8:02 karena Anda harus tidur malam. Di sisa waktu kurang lebih 15 menit kita berikan kesempatan bagi jamaah, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, hanya pertanyaan lewat kertas yang akan dibaca. Fadhal. Assalamualaikum. Amin. Walakum. Isi pertanyaan terkait rumah subsidi yang tersamat dengan Indonesia, Pak. Bagaimana kunyusnya? Apakah termasuk mereka? Indonesia satu double angsurannya atau apa sesuai dengan cukup kesempatan dapat. Mungkin pada saat kata dulu, anak tanya ke apakah ada keterlambatan? Ya banyak jawab jika tak pahami atau apa kerja. Misalnya tertelat baik atau masuk aku baiknya nanti kapak unibang enungkan bani ustadanya membuat tak menangkap di kopat kepada kemudian apakah ada beberapa macam tidak ada taras pakai bos apa itu sinana hampirsa sebentar upuk mengasihnya lo sokok apa pihak semua supaya tidak dipenuhi Nah, Masya Allah. Satu pertanyaan setengah jam. Tentang kredit perumahan. Ini memang sudah jadi masalah yang sudah cukup lama. Apalagi yang namanya perumahan ini kan dengan harga yang cukup mahal, sehingga rata-rata melibatkan lembaga keuangan. Bapak kalau lihat ya, KPR ini. Ini kalau kita alih bahasakan Kafaro, ya, betul nggak Pak? Salah ya? Salah. Ini salah ya. Jangan dicatat ya. Baik. Sebenarnya skema kredit rumah yang benar itu gimana sih? Kata kuncinya kan gini ya. Lawan dari riba adalah apa? Lawan riba, Pak? Tolong menolong. Apa lawan dari riba? Jangan bilang rabi ya. Lawan dari riba adalah jual beli. Allah mengkontraskan dua hal ini dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga hukumnya beda, pasti hakikatnya beda. Karena tidak mungkin kalau hukumnya beda, hakikatnya sama. Karena itu sesuatu ketika hukumnya beda, bisa kita pastikan hakikatnya beda. Ada orang yang tidak paham seperti ini dan dia menyamakan riba dengan jual beli. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba. Bagaimana mungkin jual beli seperti riba? Padahal yang satu halal, yang satu haram. Selanjutnya, apa perbedaan antara riba dengan jual beli? Anda lihat ini. Ketika si A, dia bertransaksi dengan skema keluar uang, lalu masuk uang, plus untung. Untung ini halal atau haram? Duit digesek dengan duit,
menghasilkan duit. Ini duit panas. Yang dia keluarkan uang, dia terima uang plus keuntungan. Berarti kan akadnya, dia kasih utang ke orang, dia terima pembayaran plus kelebihan. Dan itu riba, utang piutang. Nah, yang benar gimana? Kalau mau syar'i, inilah yang kalau pertama ini ranah riba. Kalau mau syar'i, keluar barang. Lalu masuk uang. Dan menghasilkan untung. Ini jual beli. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan jual beli halal, riba haram. Maka kalau lembaga keuangan apapun, dia bisa melakukan praktek seperti ini, di mana yang dia berikan ke nasabah adalah barang, kemudian dia menerima cicilan dari nasabah, maka bank sudah bisa melakukan jual beli syar'i. Bank sudah bisa melakukan praktek syariah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan developer? Berarti di sini perlu ada tahapan. Perlu ada tahapan ya. Bank dia melakukan transaksi dengan developer. Dia melakukan jual beli dengan cara cash. Bank bayar uang dan bank menerima barang. Lalu setelah itu barangnya dijual oleh bank ke konsumen. Bank jual barang, kemudian bank menerima cicilan plus untung. Sederhananya kayak gini. Berarti gimana Pak? Bank bisa menjual rumah ketika dia sudah membeli dari developer. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Dan untuk bisa memiliki, maka orang harus beli dulu. Selanjutnya, setelah dia membeli, maka dia terima dulu. Setelah itu dia jual. Dia terima, kemudian dia jual. Nabi SAW mengatakan, La tabi' hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang sampai kau menerimanya. Dipahami insyaAllah? Baik. Kalau bank bisa seperti ini, maka dia bisa melakukan akad syar'i. Dan banyak para asatidah yang menekankan seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang komentar cuman bisa bilang riba haram, mana solusinya? Solusinya sudah ada dalam Quran. Kenapa kamu kebingungan? Al-Quran mengatakan lakukan jual beli. Gimana caranya? Ya namanya orang menjual itu caranya gimana? Jualan kan berarti harus punya barang dulu baru kemudian dia jual. Kalau dia tidak memiliki barang kemudian dia menjual, itu pelanggaran. Baik, selanjutnya. Bagaimana kalau praktek ini sudah bisa dilakukan? Dalam rumah subsidi FLPP tadi, bank sudah beli dari developer, lalu dijual ke nasabah. Tapi di situ ada klausul denda. Klausul denda. Jika terlambat, denda keterlambatan. Nah, kalau terlambat, kena denda sekian. Baik. Denda keterlambatan ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Penjelasannya kayak gini. Akad yang sah, akad yang sesuai syariah, jika bercampur dengan perjanjian yang batil, maka keberadaan perjanjian yang batil tidak membatalkan akad yang sah. Contoh, listrik prabayar atau pasca bayar ya, dipakai dulu, bayarnya belakangan. Untuk listrik pasca bayar, Anda pakai dulu. Nanti akan dihitung berapa meter yang digunakan. Lalu setelah itu gimana? Jika yang bersangkutan telat bayar rekening listrik, maka dia kena denda. Ada kayak gitu? Baik. Air juga sama, PAM ya. PDAM seperti itu. Kemudian telepon duduk juga sama. Apabila dia telat bayar rekening telepon, maka nanti dia kena denda. Apakah gara-gara ini kemudian semua transaksi ini jadi haram? Tidak. Adanya adalah ini akad jual beli jasa yang mubah, tapi di situ ada klausul bermasalah. Ada? Nah, kalau ada klausul bermasalah seperti ini, maka transaksinya tetap boleh dilakukan dengan 3 syarat. 1. Klausul bermasalah ini
sifatnya sepihak. Artinya datang dari orang lain. Kami nggak ingin ada ini, tapi sudah ditetapkan. Kalau nggak kayak gini nggak jadi. Sifatnya apa? Sepihak. Yang kedua, transaksinya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, kita akan kesulitan. Seperti listrik, air, itu sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Bisa nggak denda ini dihindari? Bisa. Caranya, jangan terlambat. Sehingga saat Anda bayar tepat waktu, Anda tidak akan memberi riba ke orang lain. Ketika tiga ini ada, maka akadnya masih bisa dilakukan. Bisa dipahami insya Allah? Wallahu a'lam. Berikutnya, kami pada umumnya masyarakat Sumbawa mayoritas melakukan usaha tanam jagung dengan niat untuk dijual hasilnya dan bukan untuk disimpan sebagai makanan pokok atau disimpan. Yang menjadi pertanyaannya, hasil jagung ini nanti zakatnya zakat apa? Pertanian atau zakat perniagaan? Wallahu ta'ala. Baik. Tanam jagung untuk dijual. Tentang zakat pertanian, Nabi SAW mengatakan, laisa fima duna khamsi ausukin sadaqah. Tidak ada zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Jadi zakat pertanian itu nisabnya 5 wasak. Berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. 5 wasak berarti 300 sok. 1 sok itu seperti yang Anda keluarkan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah? 2,5 kilogram. Anda mengeluarkan zakat fitrah, anggaplah 2,5 kilogram. Berarti 5 wasak dengan konversi 1 sok adalah ini, berarti 7,5 kintal. Inilah nisab zakat pertanian. 7,5 kintal. Dah? Jagung termasuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Sehingga dia komoditas zakat pertanian. Jika Anda panen jagung 7,5 kintal untuk sekali musim panen. Sekali musim panen itu artinya gabungan dari banyak lahan. Tanah 1, tanah 2, tanah peninggalan mertua 1, peninggalan mertua 2, peninggalan mertua 3, dan seterusnya. Sampai patah aja. Sampai patah. Itu mimpi aja. Setelah digabungkan semuanya 8 kintal. Walaupun mungkin ini bulan Januari, yang ini bulan Februari, yang ini bulan Maret, tapi dia masih di satu masa panen. Maka ketika digabungkan semuanya, totalnya 8 kintal, berarti Anda terkena kewajiban zakat. Karena sudah memenuhi nisab. Jadi gabungan dari banyak panen. Kalau tanah itu dikerjakan oleh beberapa orang, 2 orang misalnya, yang satu pemodal, yang satu petaninya. Nah, pembagiannya hasilnya 20 kintal. Petaninya dapat misalnya 10 kintal. Kemudian yang punya tanah dapat 10 kintal. Nanti masing-masing zakat sendiri-sendiri. Paham ya? Baik. Terus untuk semua kebutuhan pengeluaran gimana Pak? Kan ada pupuk, ada ini. Apakah dipotong dulu setelah panen? Tidak dipotong. Anda itu zakat pertanian, bukan zakat mal. Tapi gimana? Anda sudah disediakan aturannya bahwa zakat pertanian itu antara 5% sampai 10%. Kalau banyak pengeluaran, keluarkan 5%. Sehingga pengeluarannya tidak dipotong dulu, tapi langsung keluarkan yang kecil, yaitu 5%. Bisa dipahami ya? Pokoknya panen, jika sudah memenuhi nisab dan banyak pengeluaran, 5%. Kalau sedikit pengeluaran atau bahkan hampir tidak ada pengeluaran, 10%. Cuma ditanam, tinggal tidur. 3 bulan, bangun tidur. Panen. Kalau dapat sekian kintal, maka dia zakatnya 10%. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Sebelum Anda bacakan yang terakhir, ada himbauan dari pihak masjid bagi yang datang dari luar kota. Masjid menyiapkan tempat tidur di lantai 2.
Jadi bagi ya peserta yang datang dari luar Sumbawa, masjid menyiapkan tempat tidur di lantai 2. Baik. Terakhir Ustaz, pertanyaannya, dari kebiasaan kami sebagai pencari nafkah yaitu tukang becak, ada transaksi yang dibuat, Ana jadi was-was atau banyak pertanyaan entah ini haram atau halal, yaitu ketika penumpang membayar jasa, kami tidak ada akad di awal, tidak ada akad dan tidak ada tawar-menawar sampai tujuan. Terkadang penumpang tersebut membayar sesuai kondisi, misalnya seberapa jauh jarak dan juga berapa banyak barang yang dia bawa, dan tanpa ada akad dari awal. Dan ketika sampai tujuan hanya dibayar sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang disampaikan tadi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dibayar sesuai permintaan tukang becak atau sesuai yang diberikan penumpang? Permintaan. Diberikan kayaknya. Nah, jadi tukang becak menyampaikan sekian, gitu ya. Baik. Pada asalnya akad jasa itu harus sudah ada harga sebelum jasa diberikan. Itu pada asalnya. Meskipun boleh harga itu tidak disebutkan apabila sudah ada standar harga di masyarakat. Sehingga orang bisa memahami. Naik becak dari Sumbawa Besar ke Dompu. Langsung opnam. Biayanya berapa? 10 juta. Yang mahal biaya opnamnya. Karena orang sudah tahu ukurannya. Dari jalan ini sampai titik itu sekian ribu dan seterusnya. Maka insya Allah dengan adanya standar tadi sudah bisa dijadikan sebagai kesepakatan bersama. Berdasarkan kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan itu sama dengan kesepakatan. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang jadi kebiasaan sama dengan kesepakatan. Maka kalau dia menemukan penumpang yang sama sekali tidak tahu kebiasaan, harus diberitahu. Misalnya dari hotel ke pasar. Ini penumpangnya dari mana? Dari Jogja. Mumpung dari Jogja, harganya dipendung. Berapa mas? 50.000. Padahal biasanya cuma 10.000, dia minta 50.000. Boleh nggak seperti ini? Tidak, karena ada sisi pembodohan. Pembodohannya adalah dia menjual dengan harga tidak wajar. Maka dia sampaikan harganya di depan karena ini penumpang baru. Tapi kalau penumpangnya sudah biasa, sehingga orang tahu barangnya banyak, jaraknya jauh, atau jalannya naik, atau lagi puasa dan tidak lagi puasa, beda tarif, dan itu ma'ruf di masyarakat, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Demikian hadiah. Hadiahnya ada berapa? Mau hari ini atau besok? Hari ini aja. Berapa aja? Sisanya besok. Hadiah utama. Buku tafsir sholat. Ada yang sudah punya? Pertanyaannya. Cepet-cepetan ya. Pertanyaannya. Yang mau jawab wajib berdiri. Tanda tangan langsung berdiri ya. Tanda tangan, angkat tangan sambil berdiri. Pertanyaannya. Jelaskan macam-macam riba. Angkat tangan berdiri, Masya Allah. Siap, silakan. Riba pinjam pinjaman dan jual beli. Selanjutnya. Riba jual beli ada riba fadl. Riba nasiah. Bagaimana bentuk riba fadl? Ya. Sama jenisnya satu kelompok, tapi ada sama. Terjadi riba fadl jika ada kelebihan. Baik. Satunya riba apa tadi? Nasiah. Kapan terjadi riba nasiah? Tidak cash. Masya Allah. Baik. Dapat hadiah. Baik. Bila ku mati. Yang sudah siap angkat tangan. Pertanyaannya. Sebutkan
Satu riba jahiliyah. Masya Allah, baik. Dapat hadiah. Satu bentuk riba jahiliyah. Gimana? Bentuk utang piutang. Gimana kejadiannya riba utang piutang? Dia di denda. Kalau terlambat dia denda. Baik. Ini riba jahiliyah menurut siapa? Ya. Menurut siapa? Tadi kan ada menurut Qatada, ada menurut Al-Jassas, Zaid bin Aslan, Ar-Razi. Nggak catat Ustaz. Nggak dicatat tadi. Enggak dicatat. Masya Allah. Hadiahnya sampai mana? Belum nyampe. Belum nyampe. Baik, tambahkan satu lagi, riba jahiliyah yang kedua. Apa, Ustaz? Gimana? Riba dalam transaksi Ustaz. Riba dalam Transaksi. transaksi apa? Eh, Jual beli. jual. Baik, ya. Saya ganti hadiahnya ya. Buku ini, Prinsip Hidupku. Oh, segi. Yang ini gagal. Selanjutnya. Ini gini aja. Yang paling senior usia berapa? Kasih buku Bila Aku Mati. Yang paling senior. Yang paling senior. Paling usia. Oke. Bapak? Mana? Yang mana, Pak? Oh. Berapa usianya? 69. 66, 69. Ada di atas 69? 69,5 ada? Bapak berapa? 70. Masya Allah. Selisih 1. Ada 71? Nggak ada. Pemenangnya usia 70. Baik. Ini 4 buku ya. Yang anaknya paling banyak 5, 6, 6, 7, 7. Ada lagi di atas 7? 9. Di atas 9 ada? Ini kayak lelang aja. Mau yang mana, Bang? Dapat dari antum pilih ya. Umur yang kedua. Anak 7. Prinsip Hidupku. Anak 6. Prinsip. Baik, ini buat besok aja ya. Yang paling jauh. Paling jauh dari Taliwang, Palung, Lotim. Hah? Lotim. Mataram. Jawa. Yang datang ke sini untuk kajian. Dari Bali. Datang ke sini untuk ngaji. Dari Bali. Ada yang lebih jauh? Bima. Bima sama Bali jauh nggak? Bali. Ada lagi Mataram. Lotim tadi. Mataram banyak ya? Mataram. Ya. Semua yang dari Mataram ambil ini. Nah, ini yang lain besok aja.